Nah, ini sekarang saya berikan contoh untuk transaksi di PT XYZ. Ada transaksinya tanggal 1 Maret dia membeli 20 unit motor. Berarti ini adalah transaksi pembelian. Kita lihat pembeliannya apakah secara tunai atau kredit. Kalau tunai masuk di mana, kalau kredit masuk di mana. Oke. Lalu tanggal 7 Maret dia menjual 3 unit UPS kepada CV Merdeka Jaya seharga 7.500. Destination. Oke. Kalau destination berarti tanggung jawab dari penjual. Oke. Lalu menjual secara tunai. Ingat, hati-hati, ada penjualan secara kredit, ada penjualan secara tunai. Lalu tanggal 9 membayar faktur ke PT Samsung. Tanggal 11 membeli 10 unit keyboard dari Logitech dengan FOB shipping point. Oke, kita lihat. Untuk yang pertama, membeli 20 unit monitor, ini akan dicatat ke dalam jurnal pembelian. Oke. Kenapa? Karena dia membeli 20 unit monitor LED ini secara kredit. Oke. Lalu yang ke-7, yang tanggal 7 adalah jurnal penjualan dan jurnal pengeluaran kas. Kenapa? Yang pertama, di jurnal penjualan karena dia menjual barang ini secara kredit kepada CV Merdeka. Oke. Dan juga dia melakukan pengiriman barang yang akan dijual, yaitu dengan menggunakan ini FOB destination, tujuan. Berarti kalau tujuan, tanggung jawab barang masih ada di pemilik sebesar 30.000. Lalu tanggal 8 adalah jurnal penerimaan kas karena dia menjual secara tunai. Tanggal 9 dia membayar faktur, berarti ada pengeluaran kas, jadi jurnal pengeluaran kas. Lalu tanggal 11 membeli secara kredit dari Logitech dan juga ada FOB shipping point-nya. Ingat, FOB shipping point berarti barang akan menjadi tanggung jawab pemilik pada saat barang itu keluar dari gudang. Berarti kita akan mengakui atau akan mencatat transaksi ini di jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Oke. Sekarang selanjutnya, nah masih ada lagi, tanggal 12 Maret CV Merdeka mengembalikan 1 unit UPS. Berarti ada pengembalian pembelian atau retur pembelian. Berarti kita catat di dalam jurnal umum. Nah, lalu tanggal 14 dia membayar beban sewa. Beban servis peralatan toko sebesar 250.000. Membayar secara tunai. Berarti akan kita catat di jurnal pengeluaran kas. Lalu tanggal 15 melakukan menerima pelunasan dari CV Merdeka Jaya. Untuk transaksi tanggal 7. Dia menerima kas atas pelunasan. Berarti dicatat di jurnal penerimaan kas. Oke. Lalu tanggal 16 mengembalikan 5 unit keyboard yang dibeli dari Logitech. Berarti dia melakukan aktivitas retur pembelian. Dicatat di jurnal umum. Untuk yang ini tadi, ini bukan di retur pembelian ya, retur penjualan ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat cara pengerjaannya. Yang pertama, kalian kalau membuat jurnal khusus itu, yang pertama kalian harus paham terkait dengan formatnya dulu lah, yang paling gampang, formatnya hafal. Lalu yang kedua, kalian harus lihat pertanggalnya. Kalian mencatat transaksi pertanggalnya. Oke. Jadi bukan bergerak per jurnal, tapi pertanggalnya yang kalian buat.
Jadi yang pertama kalian bikin formatnya dulu, format masing-masing jurnal khusus, lalu kalian analisis per tanggalnya. Nah, karena saya ingin mencontohkan biar lebih mudah, biar sekalian, maka saya akan membuat berdasarkan jurnal pembelian, berdasarkan jurnalnya terlebih dahulu. Oke. Sekarang untuk transaksi pembelian, ada 2 transaksi pembelian. Yang pertama 20 unit monitor dan 10 unit keyboard. Nah, kalau secara periodik, kita akan mencatat di jurnal umum kemarin seperti ini. Oke, periodik pembelian pada utang Samsung 50.000, 50.000, ya kan? Lalu tanggal 11 pembelian utang Logitech 1.500.000, 1.500.000. Lalu ada beban angkut pembelian dan kas sebesar 35.000 dan 35.000. Ini kalau di jurnal umum yang kemarin kita pelajari. Nah, sekarang di jurnal khusus, berarti kita hanya mencatat transaksi-transaksi khusus sesuai dengan nama jurnalnya. Kalau jurnal pembelian, berarti kita mencatat transaksi-transaksi khusus pembelian secara kredit. Oke, kita lihat. Ini adalah pembelian secara periodik. Oke. Berarti yang kita masukkan adalah pertama tanggal 1 Maret ada akun di kredit yaitu dari PT Samsung, utang dari PT Samsung sebesar 50 juta dan debitnya adalah pembelian sebesar 50 juta. Lalu tanggal 11 dari Logitech, ingat ya, terminnya selalu kalian cantumkan sebesar 1.500.000, lalu debitnya adalah pembelian 1.500.000. Ini untuk yang untuk yang periodik. Sekarang kita lihat yang perpetual. Nah, untuk perpetual sama tanggalnya transaksinya ya. Kalau di jurnal umum yang kemarin seperti ini. Pembelian jadi menjadi persediaan barang dagangan. Oke. Pembelian jadi persediaan barang dagangan. Beban angkut pembelian menjadi persediaan barang dagangan. Ini untuk yang perpetual. Sekarang kita lihat bedanya apa antara periodik dengan perpetual untuk jurnal pembelian. Bedanya adalah di sini. Nama yang ada di sini. Kalau yang tadi di periodik namanya adalah pembelian. Sedangkan kalau yang di perpetual namanya adalah persediaan barang dagang atau persediaan barang dagangan. Untuk nominalnya penulisan ini sama seperti yang di periodik sebelumnya. Oke. Sekarang kita masuk ke jurnal yang selanjutnya, yaitu jurnal penjualan. Oke, jurnal penjualan berarti kita mencatat transaksi-transaksi khusus yang terjadi dengan karakteristik penjualan secara kredit. Oke. Kita lihat dulu. Tanggal 7 Maret menjual 3 unit UPS seharga ini 7.750. Oke. Syaratnya 5/10. Oke. FOB destination ya. Ternyata penjualan secara kredit cuma ada satu. Nah, kalau kita lihat kalau pencatatan dengan jurnal umum secara periodik, berarti piutang CV Merdeka penjualan sebesar 2250, 2250, dan ada beban angkut penjualan sebesar 30.000, kasnya berkurang 30.000. Ingat, ini jurnal umum. Kalau jurnal khusus, berarti kita hanya mencatat khusus yang ada penjualannya. Oke, berarti cuma yang ini, yang piutang pada penjualan. Yang beban angkut penjualan tidak dimasukkan ke dalam jurnal khusus penjualan. Oke, berarti yang kita masukkan adalah yang di sini. Penjualan periodik.
tanggal, keterangan, responsnya, debit kreditnya apa. Tinggal kita masukkan aja. Tanggal 7 Maret, pembelinya CV Merdeka Jaya, terminnya berapa, respons atau reference posting, kalau misalnya sudah kita posting ke buku besar, kita centang, lalu debit kredit sebesar 2.250.000. Tapi kita tidak mencatat ini ya, karena nanti akan kita catat di jurnal khusus pengeluaran kas. Oke. Selanjutnya transaksi penjualan kalau menggunakan perpetual. Kasusnya masih sama. Ada HPP-nya, kalian ingat 550.000 yang digunakan untuk menghitung berapa harga pokok penjualannya. Nah, ini perpetual. Sama seperti yang periodik, piutang CV Merdeka pada penjualan sebesar 2.250.000. Nah, yang berbeda ada di sini. Ada akun harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang sebesar 1.650.000 karena ini perpetual. Nah, beban angkut kasnya, beban angkut penjualan dan kas tetap kita catat sebesar 30.000. Ini yang jurnal umum. Ini yang jurnal umum ya. Sekarang kita membuat jurnal khususnya. Perbedaan antara jurnal khusus penjualan dengan jurnal khusus penjualan periodik dengan jurnal khusus penjualan secara perpetual adalah di bagian sininya. Ada harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang. Oke, penjualan sebesar penjualan perpetual 7 Maret, CV Merdeka Jaya 5/10 N/30, selalu kalian isi, lalu debitnya piutang usaha penjualannya dikredit sebesar 2.250.000, lalu kalian buat yang namanya kolom sendiri untuk membedakan adanya harga pokok penjualan dan persediaan barang. Tapi angkanya ini salah ya. Angkanya itu adalah 3 yang di sini dikali dengan 550.000 per itemnya. Oke. Nah, sudah. Setelah itu kita lanjut ke jurnal yang ketiga, yaitu jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas atau adanya aliran kas keluar. Kalau di kasus ini apa saja? Ada 3, ada 4. Tapi tidak semuanya langsung ditulis pengeluaran kas. Kita lihat. Tanggal 7 Maret di penjualan yang kemarin ternyata FOB destination 30.000, berarti kita mengeluarkan kas sebesar 30.000. Nah, tanggal 9 Maret kita bayar faktur dari PT Samsung Indo atas pembelian tanggal 1 Maret yang kemarin. Lalu tanggal 11 Maret membeli 10 unit keyboard dari Logitech seharga 150.000 dengan FOB shipping point sebesar 35.000. Lalu yang terakhir membayar beban servis peralatan toko sebesar 250.000. Oke. Nah, ini jurnal untuk jurnal umum secara periodik. Jadi, yang pertama, beban angkut penjualan 30.000. Dari mana? Yang ini, FOB destination 30.000. Ada kas ya. Tanggal 9, utang PT Samsung Indo 50.000. Jadi di tanggal 1, itu ada informasinya berapa utangnya. Kita beli sebesar 50.000. Oke. Kita utang sebesar 50.000. Nah, saat jatuh tempo kita membayar. Tapi kita bayarnya, kasnya yang kita keluarkan itu sebesar 49.000. Kenapa? Karena kita masih di dalam masa termin yang 2/10 itu. Kita masih mendapatkan potongan atau diskon pembelian sebesar 2%. Jadi diskonnya 1 juta, kita membayarnya 49 juta. Oke. Lalu ada lagi beban angkut pembelian
Ini pada kas ya teman-teman, kok kasnya hilang. Pada kas sama kayak ini, pada kas sebesar 35.000, lalu ada beban servis peralatan sebesar 250.000 pada kas. Oke, sekarang kita lihat ke jurnal khususnya. Ini jurnal umum ya. Sekarang kita ke jurnal khususnya. Nah, seperti ini. Jurnal khusus. Untuk tanggal kita isi dengan tanggalnya, nomor cek juga ada informasi terkait dengan berapa pembayaran menggunakan cek nomor berapa, lalu akun di debit. Nah, akun di debit, kalau misalnya akunnya akun beban, kita tulis beban di sini. Tapi kalau akunnya adalah akun pelunasan piutang, kita tulis, atau akun pelunasan utang, kita tulis nama penjualnya atau orang yang menerima pembayaran itu. Kan? Di sini adalah PT Samsung Indo. Nah, jumlah ini untuk mencatat berapa utang yang kita bayarkan. Respos sama, lalu debit akun lainnya itu terkait dengan akun-akun atau nominal dari akun-akun selain dengan dari pelunasan utang, berarti dari beban-beban itu kita masukkan di sini. Lalu ada kredit diskon pembelian dan juga kas. Oke. Nah, ya PT Samsung Indo jumlahnya 50 juta. Berarti jumlah ini hanya untuk pelunasan utang 50 juta. Lalu diskonnya sebesar 1 juta karena dia 50 juta dikurangi atau dikali dengan 2% karena kita dalam masa potongan atau masa diskon, jadi kita mendapatkan diskon sebesar 2% yaitu 1 juta. Lalu kas yang kita bayarkan adalah sisanya. Berarti 50 juta kurangi 1 juta berarti kita perlu membayar sebesar 49 juta. Oke. Sekarang transaksi jurnal pengeluaran kas secara perpetual. Sama kasus yang seperti tadi. Cuma kita lihat lagi jurnal umum dari perpetual ini terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama, tanggal 7 kita kita menjual, kita catatnya sebagai beban angkut penjualan sebesar 30.000, beban angkut penjualan pada kas sebesar 30.000. Lalu tanggal 9 kita membayar utang sewa, utang ke PT Samsung Indo sebesar 50.000. Kita membayarkannya menggunakan cash sebesar 49.000 dan kita dapat diskon. Diskonnya sebesar 2% atau 1 juta, 50 juta, 49 juta, diskonnya 1 juta. Tapi kalau di perpetual, diskon pembelian kita catat di dalam persediaan barang dagang. Oke. Hati-hati ya di sini ya. Lalu tanggal 11 kita mencatat adanya FOB shipping point sebesar 35.000. Nah, atau beban angkut pembelian. Ingat kembali lagi kalau di perpetual beban angkut pembelian kita catat sebagai persediaan barang dagang sebesar 35.000. Lalu beban servis peralatannya sebesar 250.000 pada kas. Oke, kita lihat jurnalnya. Jurnal khusus untuk pengeluaran kas. Sama seperti tadi ya, yang bagian sini sampai yang di sini sama, cuman yang beda di sini. Kita mencatat persediaan barang dagang. Oke. Loh Pak, itu kan kalau di jurnal umum persediaan barang dagangnya ada dua, satu di kredit, satu di debit. Yang di sini kita tulis yang mana? Yang di sini kita tulis yang di kredit. Kalau debit, nanti kita akan ikut yang di bawahnya sini. Persediaan barang dagang debit sebesar 35.000. Lalu kasnya berapa yang kita keluarkan kita catat di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk transaksi jurnal penerimaan kasnya. Ada dua transaksi jurnal penerimaan kas. Yang pertama kita menjual tunai dan juga ada pelunasan piutang.
Oke. Nah, kas pada penjualan 625.000 dari sini ya. Lalu tanggal 15 ada pelunasan dari CV Merdeka tanggal 1 Maret. Tapi ingat, dia sudah meretur terlebih dahulu. Aslinya kan tadi kan 2.250.000, harganya 750.000 per item, dikembalikan satu, berarti sisa piutangnya adalah 1.500.000. Nah, 1.500.000 ini ternyata masih dalam masa diskon. Oke, diskonnya berapa? Masih 2%. Berarti diskonnya 2%. Sisa uang yang kita terima adalah 1.425.000. Nah, ini untuk jurnal khusus penerimaan kasnya. Secara periodik ya, 8 Maret, cara penjualan tunai, ingat kita catat di sebelah sini. Di kolom kredit akun lainnya, penjualan tunai ya, sama ya. 625.000. Lalu debitnya adalah kas besar 625.000. Nah, lalu tanggal 15 dari CV Merdeka Jaya, jumlah piutangnya adalah 1.500.000. Di sini jumlah piutangnya yang kalian catat. Jumlah piutang 1.500.000. Lalu dapat diskon, ternyata diskon penjual. Diskon penjualan sebesar 75.000. Lalu debitnya kas, sisanya berapa kas yang diterima sebesar 1.425.000. Oke. Sekarang kita lihat untuk transaksi jurnal penerimaan kas perpetual. Kasusnya masih sama. Nah, yang membedakan adalah yang di sini. Tanggal 8 dan tanggal 15 kita lihat. Tanggal 15 sama seperti yang di periodik tadi. Yang tanggal 8 ini yang berbeda. Kenapa? Karena di setiap transaksi penjualan dari perpetual itu selalu kita mencatat harga pokok penjualannya. Oke. Jadi harga pokok penjualannya kita sudah ketahui. 760.000 dari mana? 95.000 dikali 5 unit. Nah, ini sama seperti tadi. Lalu kita catat di sini. Bedanya apa? Ini masih sama ya. Tanggal, akun kreditnya berapa. Kalau penjualan tunai, silakan tulis di dalam kolom kredit akun lainnya, yaitu penjualan tunai. Yang berbeda adalah di pojok sini. Ada kolom untuk harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang. Ini yang kalian tulis, menambahkan dari yang di sini. 760. Oke. Nah, jadi selain dari 4 itu, ada transaksi-transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam 4 kategori jurnal khusus. Nah, harusnya masuk ke mana? Transaksi tersebut yang tidak bisa dimasukkan itu masuk ke dalam yang namanya jurnal umum. Contoh transaksinya apa? Di kasus yang ini ada 2 contoh transaksi. Yang pertama adalah retur pembelian atau retur pembelian barang dan juga retur penjualan. Nah, kasus yang pertama ini adalah retur penjualan. Jadi CV Merdeka mengembalikan 1 unit UPS yang telah diberi tanggal 7 dan tanggal 16 mengembalikan 5 unit keyboard yang dibeli dari Logitech. Oke, kita lihat jurnal umumnya. Kalau periodik, retur penjualan pada piutang sebesar 750.000. Kenapa? Karena satuan dari barangnya adalah harganya 750.000. Oke. Lalu tanggal 16 kita mengembalikan ke Logitech sebesar 750.000 juga. Nah,
kita catat jurnalnya utang Logitech pada retur pembelian sebesar 750.000. Nah, sekarang kita buat tabel jurnal umumnya. Ya sama seperti yang kemarin sudah kita pelajari terkait jurnal umum di sini ya. Retur penjualannya di debit, piutang di kredit, karena berkurang karena kita mengembalikan barang jadi piutang kita berkurang atau mereka nggak bisa nagih kita sesuai dengan apa yang di awal karena kita sudah mengembalikan. Lalu tanggal 16 ada utang Logitech pada retur pembelian sebesar 750.000. Oke, ini yang periodik. Sekarang yang perpetual. Nah, yang perpetual tanggal 12 Maret CV Merdeka mengembalikan 1 unit UPS yang telah dibeli pada tanggal 7 Maret, sama seperti tadi kasusnya. Yang membedakan adalah di sininya. Kalau perpetual, ingat, perpetual setiap ada transaksi penjualan dan retur penjualan, maka kita harus memunculkan yang namanya persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan. Tapi hati-hati, pada saat kita menulis mengakui penjualan, transaksi penjualan di jurnal perpetual, maka akunnya di sini adalah harga pokok penjualan kepada persediaan barang dagang. Kenapa persediaan barang dagang di kredit? Karena kita menjual barang, maka barang itu akan berkurang. Jadi kita taruh di kredit. Sedangkan kalau retur penjualan, kenapa HPP-nya kenapa persediaan barang dagangnya ada di debit? Karena kalau retur itu barang itu akan kembali ke kita. Jadi barang kita bertambah, maka persediaan barang dagangnya ada di debit sebesar 650.000. Nah, lalu tanggal 16 dari Logitech ada retur pembelian, kita mau mengembalikan barang yang sudah kita beli, maka utang kita berkurang karena dia tidak bisa menagih pada sesuai yang di awal karena kita sudah mengembalikan beberapa barang. Nah, maka nanti catatannya adalah utang 750 pada persediaan barang dagang. Kenapa pada persediaan barang dagang? Ingat, ini perpetual ya. Perpetual pembelian, kalau dalam kondisi perpetual untuk pembelian, lalu retur pembelian, diskon pembelian, lalu beban angkut pembelian diakui sebagai persediaan barang dagang. Oke, ini kita lihat tabel jurnalnya, sama ya. Oke, nah sekarang kita coba untuk latihan. Nah, kalian silakan mencoba latihan membuat jurnal khusus dan jurnal umum berdasarkan soal sebelumnya, yaitu soal kemarin yang sudah saya berikan. Itu kalian pakai lagi. Dan ada informasi tambahan. Yang pertama, tanggal 31 Januari, pemilik UD Bangun Sejahtera melakukan penarikan uang tunai sebesar 500.000. Oke. Dan juga ada informasi, kalau yang kemarin beban gajinya adalah 15 juta, sekarang beban gajinya adalah 1.500.000. Oke. Lalu ada perintah lagi, bagi mahasiswa yang memiliki NRP genap, silakan membuat tugas di atas dengan pendekatan periodik. Sedangkan bagi mahasiswa yang ber-NRP ganjil, silakan membuat tugas di atas dengan pendekatan perpetual. Oke, ingat, kalian harus membuat jurnal khusus. Oke, jurnal khusus untuk transaksi-transaksi khusus, yaitu penjualan secara kredit, pembelian secara kredit, pengeluaran kas, dan penerimaan kas, serta jurnal umum. Jurnal umum hanya digunakan untuk mencatat yang namanya transaksi-transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam 4 jurnal itu, seperti retur. Oke. Oke, sekian tayangan video berikut. Selamat belajar dan
Terima kasih.